Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Setiawan dengan NIM 241151078. Saya Afisian Ajifri dengan NIM 241151095. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis laporan kinerja keuangan Bank Sulut periode 2009 sampai 2013. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil akan mempunyai perhatian yang besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan kompetitif, perusahaan harus mampu bertahan dan berkembang. Untuk itu, diperlukan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna pengambilan keputusan. Laporan ini memberikan gambaran tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan serta menjadi dasar dalam perencanaan strategis. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis laporan arus kas. Laporan arus kas sebagai salah satu laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja laporan keuangan PT Bank Sulut Persero Tbk pada periode tahun 2009 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan bank tersebut. Akuntansi bukanlah sesuatu yang baru di dunia bisnis. Akuntansi merupakan suatu istilah dan media komunikasi dalam dunia bisnis atau perusahaan pada umumnya. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang. Fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Sadili menyatakan laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan juga mencerminkan pertanggungjawabannya manajemen atas sumber daya yang dipercaya. Analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan bank untuk menilai efisiensi, profitabilitas, dan likuiditas perusahaan. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.
Prinsip pengukuran kinerja. Menurut Supriyono, pengukuran kinerja yang baik harus memenuhi prinsip. Yang pertama itu konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang kedua itu adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga itu mengukur aktivitas signifikan. Yang keempat itu mudah diaplikasikan. Yang kelima itu diterima dari atas ke bawah. Yang keenam itu biaya efektif. Yang ketujuh itu disajikan tepat waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Penelitian yang dilakukan oleh Wisang mengenai analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada Bank Rakyat Indonesia dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan analisis laporan keuangan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode yang diteliti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan sumber data. Yang pertama, ada jenis kuantitatif ya. Jenis ini merupakan laporan laba rugi dan neraca. Lalu untuk kualitatif merupakan profil perusahaan ya, dari profil perusahaan. Lalu untuk sumber data, yang pertama sumber data primer ini diperoleh langsung dari perusahaan. Lalu untuk yang sekunder itu literatur, jurnal, dan laporan yang relevan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metode pengumpulan data. Nah, penelitian laporan yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian, dan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan akurat. Penelitian perpustakaan yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam, serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah diidentifikasi. Sugiono 2005. Teknik analisis data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis data atau informasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Metode analisis data merupakan metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Tahun 2012 merupakan tahun pembuktian perusahaan atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan yang diwujudkan melalui pencapaian catatan kinerja memuaskan baik dalam aspek finansial maupun operasional selama tahun 2012. Bank Sulut telah melaksanakan rangkaian program strategis dalam mengembangkan layanan unggulan dalam layanan tabungan, pinjaman dan transaksi, surat berharga sesuai dengan visi untuk menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat. Langkah nyata dalam mencapai target perusahaan dilaksanakan melalui pengembangan produk dan jasa layanan serta seluruh infrastruktur operasional melalui perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Bentuk kerjasama yang telah terlaksana selama tahun 2012 meliputi penyaluran pendanaan, dukungan sistem teknologi informasi, serta dalam memperkuat penerapan tata kelola yang baik. Bank Sulut
keseluruhan, program tersebut merupakan rangkaian program kerja terintegral yang dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga mendatangkan nilai tambah baik bagi Bank Sulut, mitra bisnis, nasabah, ataupun masyarakat luas guna menghadirkan capaian kinerja yang lebih memuaskan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah analisis neraca dari tahun 2009 sampai 2013. Aset meningkat dari 3,33 triliun dari 2009 menjadi 7,80 triliun di tahun 2013. Dana pihak ketiga dan kredit juga meningkat tajam. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, analisis laba rugi tahun 2009 sampai 2013. Pendapatan bunga yang bersih sangat meningkat. Laba setelah pajak naik dari 39 miliar menjadi 139 miliar di tahun 2012. Hal ini mencerminkan profitabilitas yang baik dan manajemen keuangan yang efektif dari Bank Sulut tersebut. Selanjutnya kita beralih ke rasio keuangan. Di sini terdapat rasio-rasio penting, yaitu diantaranya ada LDR. Ini sebelumnya 88,74% menjadi 108,88%. Untuk CAR dari 10,60% menjadi 18,76%. Untuk dari NIM dari 8% sampai 11%. Untuk BOPO 77% sampai 85%. Untuk ROA dan ROE menunjukkan kinerja yang baik. Selanjutnya dari NPL sendiri sangat rendah, menunjukkan kredit bermasalah yang terkendali. Nah, selanjutnya ada pembahasan kinerja. Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan peningkatan kewajiban karena meningkatnya dana pihak ketiga. Peningkatan ini merupakan sinyal kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pengelolaan likuiditasnya yang baik. Likuiditas berada dalam kondisi baik, investasi kas difokuskan pada pengembangan aset tetap dan modal tambahan dari penjualan saham. Hal ini meningkatnya kemampuan pandangan jangka panjang. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan Bank Sulut Manado sudah efisien. Kebijakan keuangan perusahaan pada tahun 2012 banyak dipengaruhi oleh besarnya kredit selama tahun 2012, diikuti dengan besarnya beban karyawan pada tahun tersebut. Pada kebijakan investasi untuk kas perusahaan tidak terlalu besar karena hanya ada kebijakan untuk penambahan aset tetap perusahaan dan itu tidak terlalu besar. Sedangkan untuk kebijakan aktivitas pendanaan banyak diambil untuk kenaikan penerimaan tambahan, setoran modal, dan agio penjualan saham. Kesimpulannya sendiri, yang pertama, kinerja laporan keuangan Bank Sulut sangat baik dan efisien. Untuk efektivitas penilaiannya, dari keuangan menunjukkan pengelolaan dana yang sehat. Lalu, sebagai laporan keuangan sangat bermanfaat sebagai alat evaluasi manajemen. Untuk sarannya, perusahaan sebaiknya lebih berorientasi pada kebijakan peningkatan nilai, dan pimpinan bidang keuangan dapat menjadikan laporan keuangan sebagai pedoman utama dalam strategi perusahaan untuk meningkatkan value dari perusahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Sulut selama periode 2009 sampai 2013 tergolong baik dan efisien. Total aset kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga meningkat signifikan, menunjukkan pertumbuhan yang positif dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. Rasio-rasio keuangan seperti LDR, CAR, ROA, ROE, dan NPL menunjukkan bahwa Bank Sulut berada dalam kondisi sehat dengan kemampuan tinggi dalam mengelola dana dan menjaga kualitas kredit. Meskipun terdapat fluktual pendapatan bunga dan laba per saham di akhir periode, secara umum Bank Sulut berhasil mempertahankan kestabilan keuangan. Laporan keuangan terbukti menjadi alat bantu yang sangat penting bagi manajemen dalam mengevaluasi dan menyusun strategi perusahaan ke depan. Bank Sulut direkomendasikan untuk terus meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan yang efisien dan berkelanjutan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.